Haleluya, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan dikuatkan melalui renungan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, dan terlebih dahulu kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu dan bersama-sama saling menopang dalam doa. Itu sebabnya saat ini ya Tuhan, berfirman-Lah, kuatkan dan teguhkan setiap hati anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Bangkitkan iman mereka melalui kebenaran firman-Mu, sehingga ketika mereka menaikkan doa-doa mereka, ada satu keyakinan bahwa Allah peduli dan Allah sanggup menjawab doa-doa mereka. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara, kembali terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini adalah dari Lukas pasal yang ke-19, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-10, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah tentang keselamatan di tengah keluarga kita, tentang mujizat di tengah keluarga kita, kasih karunia dinyatakan di tengah keluarga kita. Saya percaya kita rindu Tuhan menyatakan keselamatan, kasih karunia-Nya, berkat-Nya, anugerah-Nya, mujizat-Nya di tengah keluarga kita. Kalau kita rindu campur tangan Tuhan di tengah keluarga kita saudara, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara, dalam konteks firman Tuhan ini mencatat tentang kisah Sakeus. Sakeus yang merupakan seorang pemungut cukai, yang dikenal dan digolongkan sebagai orang berdosa, yang dianggap tidak layak, yang dianggap tidak pantas. Sampai orang-orang Farisi bersungut-sungut ketika Yesus singgah di rumah Sakeus. Tetapi pada akhirnya saudara,
Yesus mengucapkan satu kalimat yang saya percaya setiap kita rindu, kalimat itu juga dinyatakan bagi kita dan keluarga kita, di mana Yesus berkata kepada Sakeus di ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Yesus berkata kepada Sakeus dan keluarganya bahwa hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Artinya Yesus mau menegaskan bahwa anggota keluarga itu diselamatkan oleh Tuhan. Yesus menegaskan bahwa hari itu terjadi keselamatan kepada keluarga Sakeus. Kalau kepada keluarga Sakeus, Tuhan menyatakan bahwa hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, kepada keluarga ini, maka saya percaya kepada keluarga kita pun itu bisa terjadi. Kalau kepada Sakeus dan keluarganya, di mana Sakeus dikenal sebagai orang berdosa, tetapi pada akhirnya Tuhan mengatakan bahwa hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, maka saya percaya kepada keluarga kita semua pun Allah bisa mengerjakan mujizat, mengerjakan keselamatan, menyatakan kasih karunia-Nya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang menjadi alasan sehingga pada akhirnya Sakeus dan keluarganya mengalami keselamatan? Apa yang dilakukan oleh Sakeus sehingga pada akhirnya berkat Tuhan, mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah keluarga Sakeus? Kalau kita lihat tadi saudara di ayat 3 dan 4, dikatakan di sana bahwa Sakeus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara, hal yang bisa kita lihat di ayat 3 dan 4 ini adalah Sakeus rindu melihat Yesus. Sehingga pada waktu itu saudara, dia berlari mendahului orang banyak, dan dia berusaha untuk menerobos orang banyak, untuk melihat orang apakah Yesus, untuk memuaskan kerinduannya supaya bisa melihat Yesus. Tetapi dia tidak dapat. Saat dia tidak dapat, oleh karena keterbatasan badannya saudara, dia tidak bisa mendahului orang lain atau mendesak orang lain. Tetapi dia tidak berhenti. Karena begitu rindunya dia melihat Yesus, akhirnya orang kaya ini pun memanjat pohon. Artinya saudara, dia begitu rindunya melihat Yesus, sampai-sampai segala gengsinya dia abaikan. Dia manjat pohon saudara, supaya bisa melihat Yesus. Artinya betapa dalamnya, betapa rindunya dia melihat Yesus. Hari ini saya mau menegaskan kepada setiap kita saudara, kalau kita rindu mengalami supaya dalam hidup kita, di tengah keluarga kita, Allah melakukan mujizat, mengerjakan mujizatnya, keselamatannya dikerjakan di tengah kehidupan dan keluarga kita, maka yang pertama, jadilah pribadi yang rindu akan Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Sakeus, sehingga pada akhirnya Tuhan berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena kepala keluarga itu, yaitu Sakeus, dia rindu akan Tuhan. Terkadang saudara, kita rindu mujizat Tuhan, bukan merindukan Tuhan. Terkadang kalau dianalisa, begitu banyak orang-orang Kristen yang merindukan mujizat, merindukan jawaban doa lebih daripada merindukan Tuhan. Mencari mujizat, mencari jawaban doa lebih daripada mencari Tuhan. Padahal seharusnya terbalik saudara. Kita seharusnya rindu akan Tuhan, mencari Tuhan, haus akan Tuhan, sehingga pada akhirnya mujizat akan dinyatakan dalam hidup kita. Jadi saudara, jadilah pribadi-pribadi yang haus akan Tuhan, yang rindu akan Tuhan. Kalau saudara rindu mujizat, Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di ayat 6 di sana dikatakan, ketika di ayat 5 Yesus berkata bahwa segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu.
Maka dikatakan ayat 6, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara, dia bersukacita menerima Yesus di dalam rumahnya. Ingat saudara, orang ini pemungut cukai, di mana pemungut cukai pada masa itu adalah orang yang bekerja kepada pemerintahan Roma untuk memungut cukai daripada orang Yahudi. Artinya bisa dibilang bahwa Sakeus ini adalah pengkhianat bagi bangsanya. Itu sebabnya orang-orang Farisi berkata bahwa orang-orang Farisi menggolongkan dia sebagai orang berdosa karena dia dianggap sebagai pengkhianat terhadap bangsanya. Orang ini melakukan itu demi apa? Demi keuntungan. Yang ada dalam pikirannya adalah uang dan uang. Yang ada dalam pikirannya adalah keuntungan dan keuntungan. Yang menjadi kesenangannya, sukacitanya, kepuasannya adalah harta, keuntungan. Tetapi kali ini berubah, saudara. Dikatakan di ayat 6 ini bahwa kali ini yang menjadi sukacita terbesarnya adalah ketika dia menerima Yesus di rumahnya. Hari ini saudara, kalau kita rindu mengalami mujizat seperti Sakeus, maka seharusnya yang menjadi sukacita kita adalah Yesus yang hadir di rumah kita. Yesus yang berkuasa di tengah keluarga kita. Yesus yang berotoritas di tengah keluarga kita. Seringkali kita mengabaikan Tuhan Yesus. Tuhan itu kita panggil hanya waktu kita butuh. Tetapi kita yang berkuasa, kita yang berotoritas atas hidup dan keluarga kita. Ketika Sakeus menerima Yesus dengan penuh sukacita, di sanalah Yesus mengucapkan kalimat, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Jika kita mengundang Yesus tetap hadir di tengah kehidupan kita, di tengah keluarga kita, kita tahu Dia adalah Tuhan dan kita hidup menjadikan Dia sebagai Tuhan dalam hidup dan di tengah keluarga kita, maka keselamatan akan menjadi bagian kita di tengah keluarga kita. Kemudian yang terakhir saudara, apa yang terjadi kepada Sakeus sehingga dia mengalami mujizat di tengah keluarganya? Ayat yang ke-8, di sana dikatakan, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow. Pada waktu itu orang-orang Farisi protes. Mereka berkata, kenapa Yesus singgah ke rumah orang berdosa? Tetapi ketika didengar Sakeus hal itu, dia berdiri, dia berkata bahwa dia akan membagikan setengah dari hartanya kepada orang-orang miskin. Dan kalau ada orang yang selama ini dia peras, dia berkata, aku kembalikan 4 kali lipat. Artinya apa saudara? Selama ini dia memeras. Selama ini yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana mendapatkan uang, sampai jadi pengkhianat pun dia mau. Tapi kali ini hidupnya benar-benar berubah saudara. Dia mau untuk memberikan hartanya, memberkatkan hartanya kepada orang-orang miskin, membagikan hartanya kepada orang-orang miskin. Bahkan dia mau mengembalikan kepada orang yang pernah dia peras 4 kali lipat. Artinya hidupnya berubah, ada pertobatan. Kalau kita rindu dalam hidup kita, di tengah keluarga kita, keselamatan terjadi saudara, berkat Tuhan dicurahkan, mujizat Tuhan dinyatakan, maka mari tunjukkan perubahan hidup, maka Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Puji Tuhan saudara, kalau kita rindu keselamatan, mujizat, berkat di tengah keluarga kita, jadilah pribadi yang rindu akan Tuhan, jadilah yang pribadi yang bersuka cita karena Tuhan, dan jadilah pribadi yang mengalami perubahan oleh karena Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Kita akan berdoa bersama saudara, namun sebelumnya terapkanlah firman Tuhan ini. Ambil komitmen untuk menerapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Dalam nama Yesus, haleluya. Nak mereka sehingga haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan hati saudara, membangkitkan iman saudara.
Dan ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saya percaya saudara sungguh-sungguh mempercayai Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Kita rendahkan hati di hadapannya. Kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya bahwa Allah kita sanggup untuk menolong dan menjawab segala pergumulan doa kita. Saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan pergumulan saudara, topik-topik doa saudara, mari terlebih dahulu datang kepada Tuhan menyerahkan topik doa khusus saudara. Mungkin saat ini ada topik doa saudara secara khusus yang mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi dengar saudara, Allah kita tahu. Dia tahu dan Dia mengerti apapun yang sedang saudara hadapi saat ini. Saya menopang saudara dalam doa, mulai naikkan doa pribadi saudara, doa topik doa khusus saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-Mu dalam doa. Engkau yang mendengar seruan mereka, Engkau yang mendengar tangisan mereka, Engkau yang mendengar jeritan hati mereka. Tuhan, Engkau sanggup menjawab anak-anak-Mu. Dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjawab, Tuhan yang melawat, Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, jamah anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada masalah yang menjadi beban kehidupan mereka. Ada persoalan yang sedang menindih kehidupan mereka. Tuhan, hamba berdoa, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Tuhan kiranya yang mengangkat segala beban mereka. Tuhan mengangkat beban persoalan yang menindih kehidupannya. Tuhan, tolong anak-Mu ini Bapa. Tolong ya Tuhan, Engkau beri kelegaan. Engkau mengangkat beban persoalan hidupnya. Engkau yang menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupannya. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong anak-anak-Mu dalam segala beban dan persoalannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Tuhan tolong, Engkau yang memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Jamah keluarga anak-anak-Mu untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, berkati suami istri untuk semakin saling mengasihi dalam nama Tuhan Yesus, semakin harmonis dalam Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati orang tua dan anak, campur tangan-Mu dalam hubungan orang tua dan anak. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kerusakan, keretakan dalam hubungan mereka dengan anak-anak mereka atau dengan orang tua mereka. Tuhan pulihkan keluarga-keluarga anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu hidup dalam damai sejahtera, dalam keharmonisan rumah tangga ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang tahu apa yang menjadi penyakit mereka. Dan Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib kami yang ajaib, yang sanggup menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sembuh dari sakit diabetes. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan.
normalkan kadar gula darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anakmu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tolong anak-anakmu yang sedang mengalami sakit diabetes. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Nyatakan campur tangan-Mu ya Bapa. Nyatakan perkara besar bagi mereka. Sembuhkan mereka yang sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan, jamah dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak juga orang yang memohon doa untuk kesembuhan dari asam lambung. Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan nyatakan perkara yang besar. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami masalah saraf oleh karena asam lambungnya yang terlalu tinggi. Tuhan campur tangan. Anak-anakmu mengalami anxiety karena asam lambung yang terlalu tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anakmu yang mengalami asam lambung. Kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Anak-anakmu yang mengalami kolesterol ya Tuhan yang terlalu tinggi dalam darahnya, normalkan kadar kolesterol anak-anakmu ya Tuhan. Jamah ya Bapa, sempurnakan, pulihkan, netralkan kolesterol anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong sembuhkan anak-anakmu yang mengalami kolesterol yang tinggi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada anak-anakmu yang mengalami sakit kanker. Tuhan, Engkau yang campur tangan, Engkau yang menjamah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit kanker. Apapun sakit kanker yang mereka alami, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anakmu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong jamah, netralkan tekanan darahnya ya Tuhan. Normalkan tekanan darahnya sehingga anak-anakmu disembuhkan oleh karena mujizat-Mu. Netralkan ya Tuhan, normalkan anak-anakmu yang mengalami hipertensi. Jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami dan menjalani cuci darah, Tuhan tolong anakmu ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, perkara besar terjadi. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan dinyatakan. Dan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal disembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak juga anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit jantung. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit jantung mereka dalam nama Yesus. Siapapun anak-Mu yang mengalami masalah jantung saat ini, Tuhan tolong. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami juga berdoa saat ini Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam
nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lever, dalam nama Yesus. Ada yang sakit getah bening mungkin, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Ada yang sakit migrain, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang mungkin belum disebutkan, satu persatu Tuhan tolong. Jamah mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu. Mereka disembuhkan oleh karena bilur-bilur Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, mungkin ada yang mengalami sakit alergi, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyatakan mujizat dari alergi apapun. Sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan apapun yang menjadi sakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu dalam karir mereka, dalam profesi mereka, pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya kebutuhan kehidupan mereka tercukupi. Dan Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Jauhkan dari segala kecelakaan kerja, dalam nama Yesus. Tolong mereka Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Dan Tuhan membuka pintu untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini bagi para pegawai, para honorer. Tuhan campur tangan, memberkati anak-anak-Mu satu persatu dalam pekerjaan mereka sebagai honorer dalam nama Yesus, sebagai pegawai dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dan memberkati perkembangan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, dalam apa yang mereka pelihara dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Jamah mereka ya Bapa, jamah mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu bagi para petani. Bahkan hamba berdoa bagi para nelayan juga. Berkati mereka ya Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan juga melimpah bagi para nelayan dalam nama Yesus. Para pengusaha, pebisnis, Tuhan memberkati segala usaha dan bisnis mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para medis Tuhan, baik dokter, berkati dalam nama Yesus, para bidan, para perawat, semuanya Tuhan, dalam bidang mereka masing-masing. Tuhan kiranya yang memberkati mereka. Berkati rumah-rumah sakit tempat mereka mengabdi. Biarlah dari sana masyarakat terlayani, masyarakat disembuhkan. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, sebagai tenaga medis, berkati mereka. Bapa yang baik, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS ya Tuhan. Tuhan yang memberkati, biar mereka mengabdi dan mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Berkati anak-anak-Mu sebagai PNS, TNI Polri juga. Tuhan yang campur tangan, memberkati ya Tuhan, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini, menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang sudah pensiun, tetap sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Berkati juga jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi tidak punya pekerjaan, mereka sedang dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, Tuhan lawat, Tuhan campur tangan bagi anak-anak-Mu. Berikan mereka pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Yang terakhir kami berdoa buat
para pejabat di bangsa ini, buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kepala-kepala daerah. Tuhan memberkati gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah sekalipun. Berkati semuanya mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Wakil-wakil rakyat juga, jamah mereka, dan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semuanya. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu ini untuk masa depan mereka. Engkau Allah yang menjamin masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Engkau telah merancangkan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku pendidikan ya Tuhan. Tuhan campur tangan biar Tuhan memberkati pendidikan mereka sehingga kelak mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil. Ya Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saudara juga sudah dikuatkan ketika saudara didoakan. Dan percayalah, Allah mendengar doa dan seruan kita anak-anaknya. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah saudara, silakan tekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.